Selamat datang di channel Keluarga Baking, channel khusus yang membahas tentang produk pastry dan bakery. Pada tutorial kali ini Keluarga Baking akan berbagi tentang tutorial pembuatan makaron yang menggunakan Swiss meringue. Jadi kita akan mengaduk gula dengan putih telur di atas air panas sampai gulanya larut, lalu dilanjutkan dengan menggunakan hand mixer sampai putih telurnya kaku. Dengan metode Swiss meringue ini, makaron yang dihasilkan juga memperoleh kaki yang bagus, merekah dan membentuk jamur serta permukaan yang halus. Untuk itu, cara ini juga bisa Anda gunakan sebagai pilihan pada saat Anda membuat makaron selain metode yang digunakan Prancis dan Itali. Seperti biasa, almond yang digunakan mesti di blending dulu, kemudian disaring untuk memisahkan dari butiran-butiran almond yang kasar, karena ini akan mempengaruhi halus tidaknya makaron. Kemudian dari almond yang sudah disaring ini Anda campurkan dengan gula halus dan Anda bisa menyaringnya lagi. Selanjutnya Anda akan memanaskan air, ya, kemudian putih telurnya diletakkan di atas air panas sampai bolnya itu menempel, dan Anda akan mengaduk gula serta putih telur ini sampai gulanya larut atau sampai campuran gula dan putih telur ini mencapai 45 derajat. Dan selanjutnya Anda akan mengaduk menggunakan hand mixer. Aduk terus sampai putih telur ini menjadi hard peak atau lebih kaku dari soft peak. Seandainya kaku tidak masalah teman-teman ya. Kemudian setelah merengnya ini sudah menjadi kaku, Anda akan menambahkan pewarna. Tambahkan pewarna di kocokan mereng ini supaya Anda lebih mudah mencampurkannya dengan almond nanti dan lebih rata pewarnanya. Ya, jadi ketika merengnya sudah kaku, tambahkan warnanya. Jangan masih cair Anda tambahkan pewarna. Ini akan mempengaruhi hasil dari kocokan putih telurnya. Nah, kekakuannya seperti yang ada di video itu, kemudian Anda campurkan dengan almond bubuk serta gula halus itu dicampur. Anda aduk dengan mengiris-ngiris, ya, sedikit-sedikit dulu merengnya. Kemudian Anda akan menambahkan sisa mereng secara perlahan. Aduk terus. Di tahap ini Anda masih bisa mengiris-ngirisnya karena masih sedikit merengnya yang masuk supaya lebih mudah tercampurnya, teman-teman ya. Ini masih kita pancing dulu. Nanti kalau sudah menggumpal semua, baru Anda menambahkan merengnya. Baru semakin lama semakin perlahan ngaduknya, ya. Jadi ditambahkan terus, kemudian diaduk perlahan sampai tercampur, sambil sekali Anda menekannya dengan spatula yang melebar gitu, teman-teman ya. Ini sudah menambahkan, jadi Anda tidak boleh cepat lagi ngaduknya, lebih pelan lagi ya, seperti itu. Nah, jadi usahakan selalu mengiris, tidak dengan spatula melebar, karena ini masih memotong-motong. Kalau Anda menggunakan spatula yang miring atau melebar, itu sama saja dengan Anda menekan dan ini akan menyebabkan mencair. Nah, setelah putih telurnya itu habis semua, Anda mengaduknya secara perlahan dengan palet melebar seperti itu. Barangkali ada yang menggumpal, Anda menekan sedikit, kemudian aduk lagi sebentar, gitu ya. Ini mohon maaf karena video yang Swiss meringue-nya pada saat sudah tercampur semua putih telurnya ini tidak tervideo, teman-teman ya. Namun Anda bisa melihat teksturnya seperti ini karena pada prinsipnya mau Swiss, mau yang Prancis, mau yang Italian, itu teksturnya harus bisa mengalir seperti ini sebelum dicetak. Nah, itu sudah bisa dibentuk angka 8 atau S atau huruf 0 dan tidak mudah putus. Itu tandanya adonan ini sudah tercampur dengan baik. Kemudian Anda akan mencetak selanjutnya ya, seperti biasa saya masih menggunakan motif campuran warna dengan
ombre. Jadi plastiknya saya berikan warna merah ya, di pinggir-pinggirnya Anda bisa menggunakan warna lain sesuka seleranya ya. Kemudian masukkan adonan utamanya, yaitu ini warnanya biru ya teman-teman ya. Nah, kemudian Anda akan membentuknya ya. Silakan Anda bentuk. Jadi motifnya ini adalah biru dengan sedikit kombinasi warna merah tua. Ya, setelah Anda bentuk semua, maka Anda akan menyimpannya atau meletakkannya di ruang ber-AC, atau Anda bisa menggunakan kipas, serta Anda bisa meletakkan di ruang yang sirkulasi anginnya bagus. Setelah 1 jam, setelah 2 jam, ya ini berarti sudah kering permukaannya, Anda bisa memasukkan ke dalam oven. Kalau Anda terburu-buru, misalkan adonannya belum terlalu kering, ya atasnya belum sudah tidak lengket tapi masih lembek, tidak masalah Anda masukkan ke dalam oven, namun suhunya cukup 130 derajat. Nah, ini punya saya adonannya kurang kering, tapi saya turunkan suhunya mencapai 140 derajat ya. Jadi tidak masalah, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi ovennya, ketika adonannya masih lembek, maka permukaannya akan retak nanti. Nah, ini di menit ke 8 sudah keluar kakinya teman-teman ya. Ini saya lanjutkan lagi ngoven untuk 4 menit atau untuk 7 menit berikutnya sampai 15 menit ya. Sehingga pada menit ke-15 ya, persis total menit dari awal sampai akhir 15 menit, adonan ini, makaron ini sudah keluar kaki-kakinya secara sempurna dan itu bagus banget gitu ya. Nah, setelah keluar dari oven ini jangan langsung diangkat teman-teman. Maksud saya jangan langsung diambil karena masih agak lembek. Biarkan dingin dulu, baru nanti akan lepas dengan sendirinya adonannya ya. Jadi ini hasilnya sudah bagus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hasil dari Swiss meringue ya. Jadi permukaannya mengkilat, kemudian bagian bawahnya mulus, kakinya bisa dilihat itu timbul, dan masih ada sedikit cembungnya, dan nggak boleh datar total ya. Jadi masih ada sedikit cembungnya. Saya masih menggunakan satu varian fillingnya, yaitu cream cheese, karena saya memang fokus pada adonan makaronnya teman-teman ya. Jadi ini saya rekom banget buat teman-teman untuk membuat makaron menggunakan Swiss meringue. Namun saran saya, Swiss meringue, Italian mau Prancis, itu hasilnya juga sama-sama oke ya teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan channel Keluarga Baking. Sampai bertemu lagi di tutorial video lainnya. Sampai jumpa.